Saudara, dampak mewabahnya virus corona kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan. Organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO menyebut hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3. Nah, saya di sini tujuan saya wawancara ke kepala sekolah adalah untuk memenuhi tugas UAS dari Keprodi. Nah, langsung saja kita perkenalkan kepada kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nama lengkap Mas Tamrin, Kepala Sekolah SD 14 Harumpuang. Nah, di mana adik-adik kita itu dalam rangka untuk menyelesaikan prodi katanya. Jadi dia minta saya untuk wawancara. Apakah Bapak bersedia? Saya jawab, insya Allah bersedia. Alhamdulillah pada hari itu memang ada kesempatan. Jadi saya berusaha untuk membantu adik-adik kita itu dalam rangka menyelesaikan, mudah-mudahan nanti cepat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen-dosennya. Nah, kemudian dari itu, nah di mana SDN 14 Harumpuang ini lokasinya di Dusun Harumpuang, Desa Simpang 4, Kecamatan Tangaran. Itu agak di sebelah utara, nah, berbatasan dengan laut. Kalau pernah ke Harumpuang. Nah, jadi saya selaku pimpinan mengucapkan terima kasihlah kepada adik itu yang sudah bersedia untuk mewawancarai. Nah, demikian ulasan sepintas. Nah, lanjutkan. Ya, demikianlah tadi perkenalan dari kepala sekolah SD 14 Harumpuang. Nah, sekarang kita langsung ke pertanyaan saja. Ya, sekarang kan musim pandemi ya. Jadi yang ingin saya tanyakan ke kepala sekolah, masalah apa saja yang Bapak hadapi terkait kegiatan pembelajaran saat pandemi ini? Pandemi, kalau kita lihat apa istilahnya dengan sebutan COVID-19, itu merupakan suatu hambatan yang sangat besar. Kalau mau ditanya cerita masalah apa saja, banyak. Misalnya, kalau di biasa-biasanya, artinya di sebelum pandemi, di mana tatap muka atau pertemuan dengan anak siswa itu lebih banyak kita laksanakan di sekolah. Tapi dengan adanya pandemi, maka sekolah-sekolah ditutup, artinya anak itu ya istilahnya diliburkan, bukan saya diliburkan, tapi disuruh belajar di rumah. Kemudian dari itu juga masalah yang lain yang kami hadapi, minimnya ilmu yang kami berikan kepada anak karena waktu yang cukup singkat, pendek. Kemudian dari itu pulsa yang kami dapat, itu masalah juga. Pulsa yang kami dapat dari, anggaplah dari pemerintah, kami terima, kemudian kami itu tidak dapat menggunakannya. Maklumlah di kampung, internet kecil, sinyal tidak ada, akhirnya merusak atau tidak berguna. Nah, itu masalah juga. Kemudian juga masalahnya ya orang tua kebanyakan belum mempunyai HP yang cukup canggih. Itu pun merupakan masalah. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, itu masalah yang sangat fatal atau yang sangat mendalam, itu adalah masalah tatap muka ditiadakan. Nah, itulah beberapa masalah yang kami hadapi di sekolah ini. Jadi itu kan masalah yang Bapak sekolah hadapi kan. Jadi sekarang apa strategi Bapak
terkait dengan masalah yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah saat pandemi ini, strategi KKN. Nah, kami melaksanakan beberapa strategi di masa pandemi, yaitu dengan melaksanakan yang disebut BDR, belajar dari rumah. Nah, di mana kami telah melaksanakan itu di beberapa rumah masyarakat. Jadi kami tidak tidak menumpang di sekolah. Kami melaksanakannya di rumah-rumah masyarakat dengan sedikit, bahasa kita itu kotanya sedikit, anak jumlahnya sedikit, tidak melebihi 5 orang. Di mana pelaksanaan yang telah kami laksanakan memang banyak masalah yang kami hadapi. Nah, di situ pun daripada, apa kata orang, daripada. Jadi kami lebih baik melaksanakan. Nah, alhamdulillah pelaksanaan BDR yang kami laksanakan itu kami bagi beberapa sesi atau beberapa kelompok. Nah, satu kelompok itu terdiri dari 4 atau 5 orang. Nah, itu salah satu untuk mengatasi, karena kita tidak boleh melaksanakan pembelajaran di sekolah. Jadi kami tetap melaksanakan pembelajaran di rumah yang namanya BDR. Nah, tapi ada juga ini ya, ada juga orang tua atau siswa yang mengambil tugas di sekolah. Ada juga ini yang menggunakan daring, itu pun kalau porsinya minim atau kecil. Maklum kita kalau di kampung ini kan boleh dikatakan untuk daring itu, kalau dalam jaringan itu banyak masalah yang dihadapi. Nah, itulah salah satu strategi sekolah kami, yaitu tetap melaksanakan di masa pandemi, yaitu BDR, belajar dari rumah. Jadi guru ke rumah? Ya, gurunya itu datang ke rumah yang telah ditunjuk. Nah, jadi jelasnya kita itu minta izin dulu dengan masyarakat, kita kumpulkan masyarakat mengizinkan, kita laksanakan. Nah, jadi belajar dulu itu belajar di rumah masyarakat. Itu tadi strateginya ya Pak. Nah, sekarang apa rencana berkelanjutan terkait kegiatan pembelajaran saat ini? Nah, kami pihak sekolah atau saya selaku pimpinan berusaha, sekarang telah ada sinyal yang agak cerah, pelaksanaan dapat dilaksanakan di sekolah, tapi tetap memenuhi prokes, protokol kesehatan yang telah dicanangkan pemerintah. Kami berusaha akan melengkapi, akan menyediakan protokol-protokol kesehatan yang disiapkan yang direncanakan oleh pemerintah. Nah, jadi mulai tadi semester kedua ya. Nah, semester kedua, jadi pelaksanaan tatap muka yang namanya PTM itu kami laksanakan di sekolah, cuma dengan kami bagi 2 sesi. Jadi tetap kami bagi kelompok dengan tidak melebihi 18 siswa per kelas. Jadi pakai sesi. Nah, jadi satu kelas itu kami bagi 2. Nah, karena untuk menjaga jarak. Kalau jamnya itu Pak? Nah, kalau jam itu agak lebih sedikit daripada jam normal. Ya, sesi pertama misalnya dari jam berapa sampai jam berapa? Sesi pertama kami laksanakan dari jam 7 masuknya sampai jam 10.30. 10.30. Sesi pertama. Nah, kami membagi siswa itu satu hari cuma satu sesi. Oh, satu sesi. Satu sesi aja. Nah, jadi untuk kelompok 1 Senin, Rabu, Jumat. Kelompok 2 Selasa, Kamis, Sabtu. Giliran. Nah, itulah yang dapat kami laksanakan sementara ini. Nah, itulah tadi pertanyaan untuk ke kepala sekolah.
Dan terima kasih untuk Bapak yang sudah mau diwawancarai. Ya, itulah yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.